Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman NON yang dirahmati oleh Allah, kita kali ini akan membahas satu masalah waqi'iyah. Saya kira tidak hanya di pondok tapi juga di luaran sana ini insya Allah sama. Apa? Orang masuk ke warung tanpa ada akad bababibu gitu ya. Dia langsung minta makanan atau dia langsung makan kemudian dibayar di akhir. Nah, bagaimana ini hukumnya? Jadi makan duluan, bayar terakhir, tidak ada akad sebelumnya. Nah, Mas sekalian, kita dalam fikih itu ada istilah bai'ul mu'athah. Jadi itu akad jual beli itu sesungguhnya ada rukun-rukunnya. Yang pertama harus ada muta'akiden, penjual, baik, mushtari, pembeli, kemudian harus ada sihot. Sihot itu bahasa yang menghantarkan akad kedua belah pihak. Akad itu perjanjian. Yang ketiga harus ada ma'qud alaih, yakni barang yang dijual belikan. Nah, di dalam masalah kita itu sesungguhnya sudah ada rukun-rukunnya. Penjualnya ada, pembelinya ada, yang dijual juga ada. Yang tidak ada adalah sihot atau bahasa komunikasi di antara kedua belah pihak. Nah, bagaimana ini hukumnya? Nah, hukumnya adalah bahwa akad yang tidak disertai dengan sihot atau bahasa transaksi namanya adalah akdul mu'athah, yakni akad lunglungan bahasa Jawanya, tanpa ada sihot, tanpa ada bahasa di kedua belah pihak. Ulama tidak sepakat apakah transaksi itu kalau tidak ada komunikasi antara kalau jual beli antara penjual pembeli ini sah atau tidak? Ulama tidak sepakat. Sebagian ulama mengatakan tidak sah, tapi sebagian ulama yang lain dan ini qaul sangat kuat, ini hukumnya adalah sah. Lah terus kemudian ini namanya apa? Kemudian kalau ini disebut bai'ul mu'athah. Ada yang membahasakan orang yang masuk di warung kemudian langsung makan, kemudian tanya harga di belakang atau dibayar di belakang, tanyanya di belakang. Ini disebut sesungguhnya bukan akad menurut sebagian ulama, tapi ini adalah dhamanul mutlafat. Dhamanul mutlafat adalah orang yang bertanggung jawab karena telah menghilangkan, merusakkan barang orang lain. Jadi seakan-akan orang masuk ke warung itu tanpa babibu, ya, dia makan apa, jajan apa, ini kan namanya dirusak ini. Lah kemudian dia bertanggung jawab di akhirnya. Namanya dhamanul mutlafat. Orang yang bertanggung jawab karena telah merusakkan harta orang lain. Bagaimana ini hukumnya? Kalau dia menduga sejak awal bahwa yang dirusak barangnya ini ikhlas. Saya kira semua pemilik warung mesti ikhlas. Semesti ikhlas ini. Artinya ikdamnya pertama kali dia berbuat ini sudah halal. Karena dia menduga bahwa yang punya itu ikhlas. Tapi dia juga punya dugaan, ini pasti kalau tidak saya bayar tidak ikhlas. Toh orang yang mau makan ini juga tidak gratis. Dia sudah berjanji pada dirinya nanti akan bertanggung jawab. Oleh sebab itu apa yang terjadi di pondok-pondok pesantren, di semua warung-warung, apalagi sudah tertera itu harganya, maka ini menjadi tindakan yang halalan thayyiban. Yang ke warung juga tindakannya halal, yang mempunyai warung juga tindakannya halal, hasil yang diperoleh ini juga halal. Karena apa? B itu adalah antarodin, itu kata kuncinya. Karena orang bertransaksi itu yang penting adalah bagaimana kedua belah pihak ini ada ridho. Lah di sini terjadi ridho. Oleh sebab itu kalau ada pemalak, nah ini ada pemalak yang di dalam fikih ini tentu karena pemalak namanya aja pemalak. Pemalak itu orang memanfaatkan situasi ya. Jadi orang masuk ke warung kemudian karena tidak tanya tidak apa, lah kemudian soto yang semestinya harganya 10.000 kemudian dia nilai dengan 50.000, 100.000. Tentu tindakan-tindakan ini adalah hukumnya haram karena dia memang tujuannya tidak baik, memalak kepada pembeli. Nah, inilah bagaimana kita bermasyarakat, bertransaksi
ini harus memperhatikan hal-hal yang kemudian kita laksanakan apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Clear? Jadi inilah hukum bagaimana orang makan di warung kemudian bayar di akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.